Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita akan membahas rekomendasi saham pilihan dari Mas Raden Bagus Bima, founder Warkop Saham. Kami sudah rangkum dalam grafis berikut ini, di antaranya pemirsa adalah saham EMTK. Direkomendasikan buy dengan entry 494, ada target di 540, stop loss di 470. ESA direkomendasikan buy dengan entry 510, target 560 dan stop loss 490. BBTN direkomendasikan buy dengan entry 1295, target di 1370, stop loss di 1280, dan Astra International buy dengan entry 5125, ada target di 5500, stop loss 4900. Oke, Mas Raden, Anda kalau memilih emiten saat ini lebih melihat indikator apa yang paling utama? Ya, saya pikir ada dua faktor ya. Yang pertama adalah emiten-emiten yang mampu mengalami penguatan di hari sebelumnya, dan juga emiten-emiten yang saat ini sudah turun dalam, tapi sudah mulai ada akumulasi asing di dalamnya, termasuk diantaranya adalah saham-saham yang saya rekomendasikan untuk di pagi hari ini. Oke, kalau kita lihat untuk MTEK, memang hari Kamis kemarin menguat, kemudian juga di hari pembukaan pada pagi hari ini di pre-opening juga mengalami penguatan begitu ya. Semenarik apa MTEK? Ya, MTEK kemarin mengalami technical rebound dan ditambah lagi dengan adanya masuk investor asing ya di 2 hari terakhir di saham MTEK. Saya pikir di hari ini MTEK mampu melampaui harga psikologis di level 500 untuk bisa naik sampai ke level 540 untuk di hari ini untuk saham MTEK. Berarti ini hanya jangka pendek saja ya, memanfaatkan teknikal. Ya, MTEK target saya di 540, sepertinya bisa untuk di pekan depan. Oke, ini hanya jangka pendek saja, ada target di 540, stop loss juga turun di 470 ya. Baik, kalau untuk ESA? Untuk saham ESA sendiri kurang lebih grafiknya sama ya seperti di MTEK, ada technical rebound di hari kemarin. Saya menargetkan ESA kembali akan ada penguatan di beberapa hari ke depan, targetnya di level 560 dengan level stop loss-nya di 490, sehingga antara risk reward-nya ini cukup terukur ya untuk di saham ESA. Oke, itu dia untuk saham ESA yang pada pagi hari ini juga masih melanjutkan penguatan sekitar 1% di 515, buy di current price. Untuk saat ini bisa beli di current price di 510. Oke, bagaimana dengan BBTN? Ya, BBTN ini salah satu emiten juga yang saya pikir akan mengalami technical rebound karena ada di beberapa level support ya saat ini harganya. Jadi kita bisa lakukan pembelian di harga saat ini di level 1295 atau bahkan sampai di level 1300 dengan target penjualan di level 1370 dan level stop loss-nya untuk BBTN di level 1280. Apakah tunggu break dulu 1295 untuk lebih confirm buy, ataukah di pagi hari ini kan sudah 1295 nih, tapi memang pergerakannya masih agak liar begitu ya, untuk bisa melakukan pembelian? Saya pikir untuk BBTN bisa langsung beli segera saat ini di harga current price, karena menurut saya ini posisi yang lagi ada di level-level yang best price-nya ya untuk BBTN hari ini. Best price-nya untuk saat ini ya, dengan support di 1280. Kemudian Astra International, apakah juga sudah berada di level bawah karena beberapa waktu yang lalu kan rentetan penurunannya juga berhari-hari? Ya, betul. Kita bisa cermati Astra untuk penguatan di hari ini itu sampai target di level 5.500 dengan level stop loss 4.900. Ini tentunya didukung dengan pergerakan investor asing yang kita tahu ya dari awal Januari kemarin tekanan jual asing cukup besar. Dan baru di hari kemarin dan juga di kemarin lusa tekanannya mulai berkurang, bahkan sekarang sudah berbalik net buy. Saya pikir ini tanda bahwa memang Astra sudah siap untuk mengalami technical rebound di beberapa hari ke depan dengan target yang tadi saya sampaikan di level 5.500, lalu untuk level stop loss-nya ada di level 4.900. Oke, 4.900 sebagai stop loss, boleh akumulasi beli saat ini di 5.150 begitu ya, waspada kalau turun di bawah level support yaitu 4.900. Tapi kalau saya lihat mungkin selain Astra International yang range-nya agak lebar nih Mas Raden, Anda kebanyakan merekomendasikan saham lebih ke trading jangka pendek. Nah, kalau untuk jangka medium to long lebih banyak menyasar saham yang bagaimana sih? Mengingat di awal tadi Anda sempat menyampaikan investor lagi mencermati laporan keuangan. Betul, untuk saat ini saya masih menyarankan untuk di posisi banking, walaupun tidak langsung entry di saat ini ya. Kita menunggu sampai nanti menjelang RUPS atau bahkan nanti sampai
kita lihat ya di pemaparan RUPS-nya dan juga potensial dividen yang kira-kiranya akan dibagikan di periode di antara Maret sampai dengan di bulan April untuk saham-saham banking. Saya pikir kita bisa mulai mengakumulasi banking setiap ada pelemahan untuk BBRI, BBCA maupun Mandiri dan juga BNI. Saya pikir ini emiten-emiten terkuat saat ini yang bisa kita coba akumulasi ya. Mengingat memang laporan keuangannya saat ini menjadi yang terkuat ya di market kita. Oke, meskipun kenaikannya juga rata-rata sudah cukup tinggi, tetap ya Anda merekomendasikan untuk kalau mau akumulasi ya tetap banking ini, big banks. Ya, setiap kali ada pelemahan menurut saya masih tetap cukup menarik ya performa untuk di kuartal pertama 2024 atau bahkan sampai nanti di kuartal kedua 2024. Oke, dan menanti dividen gitu ya. Oke, itu dia rekomendasi pemirsa dari Mas Raden. Dan kami akan update posisi indeks harga saham gabungan saat ini pemirsa. IHSG dibuka di teritori tampaknya positif, naik 0,19% atau 14 poin pemirsa pada posisi 7.213 dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat di 15.734 rupiah dan IHSG kompak menguat. Dan update selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di segmen Market Pass. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz dan berikut update pembukaan perdagangan di sesi pertama pemirsa ya. Jelang akhir pekan ini indeks harga saham gabungan seperti yang kami sampaikan tadi terpantau menguat mengikuti bursa Asia di mana IHSG naik saat ini 0,29% di 7.222. Sementara untuk saham-saham yang menjadi top gainers diantaranya adalah SOTS yang menguat 20%, SMGA 7%, Suli, kemudian ada BESS, MSJA, PSAB pemirsa, kemudian ada Suri, dan beberapa saham lain seperti BRIS dan juga ada HUMI. Kemudian top losers ada SHID, ada FOOD, RSCH, KOKA, INPS, dan saham-saham lainnya seperti HATM. Kita akan kembali berbincang bersama dengan Mas Raden Bagus Bima, founder Warkop Saham. Mas Raden, kalau selain perbankan begitu, sektor kedua yang mungkin layak dicermati untuk investasi medium to long, lebih ke sektor apa? Ya, saya pikir untuk pilihan yang kedua bisa dari sektor consumer, yaitu adalah di ICBP dan juga di otomotif yaitu di Astra. Kenapa emiten tersebut? Karena saat ini yang memiliki kecenderungan performa yang cukup baik ya dari sisi posisi keuangan dan juga dari sisi lini bisnisnya. ICBP saya pikir bisa menjadi pilihan yang menurut saya juga bisa menjadi opsi ya selain daripada perbankan. Lalu yang berikutnya adalah Astra. Saya pikir Astra di posisi saat ini merupakan harga yang menurut saya cukup sangat menarik ya. Kita pegang untuk medium to long. Bahkan kalau seandainya kita mau coba sedikit memperbesar size untuk di Astra, saya pikir tidak bermasalah karena saat ini posisi laba ataupun laporan keuangannya pun sebenarnya tidak masalah dan bahkan potensi dividen yield-nya pun masih ada di kisaran 4-5% untuk tahun buku yang 2023. Oke, jadi banking kemudian adalah consumer good tetapi pilih-pilih begitu ya. Salah satunya adalah ICBP dan berikutnya adalah infrastruktur atau Astra Internasional begitu ya. Oke, Ya, lebih betul. ke Astra. Oke, baik. Selain itu bagaimana dengan kalau berbicara dividen kan juga emiten-emiten energi juga masuk dalam high dividen biasanya kayak Adaro, kemudian saham-saham lainnya ITMG. Itu patut menjadi perhatian juga nggak sambil menunggu RUPS untuk dividen di tahun ini atau bagaimana? Ya, untuk investor yang saya pikir menjadi dividend hunter ya, saya pikir memang tidak bisa meninggalkan emiten-emiten dari sisi emiten batubara. Untuk beberapa waktu ke depan, untuk di bulan Maret, April sampai dengan di bulan Mei, saya pikir bisa memperhatikan dua emiten dari sektor batubara, yaitu adalah UNTR dan juga PTBA, yang menurut saya potensial dividend yield-nya ini bisa ada di atas 10% untuk keduanya, yang dimana PTBA memiliki histori selalu membagikan 100% labanya untuk ke investor. Saya pikir ini menjadi peluang yang baik untuk di tahun ini dan potensial dividennya saya pikir bisa mencapai di atas 10% dividen yield-nya. Begitupun dengan UNTR, bagaimanapun UNTR di antara saham-saham batubara yang lain, UNTR ini walaupun berbeda sektor ya, tapi selalu sensitif terhadap gerakan dari saham batubara. Dan ini menjadi emiten satu-satunya di antara PTBA, ITMG, Adaro yang memiliki keuangan
tidak mengalami penurunan seperti yang terjadi di emiten batubara yang lainnya, sehingga performa dividend yield-nya bisa kita amati mulai dari saat ini agar nanti pada saat RUPS atau bahkan sampai nanti menjelang dividen kita bisa mendapat hasil yang maksimal. Oke, untuk dividen hunter cermati khususnya UNTR dan juga PTBA, kemudian ada Astra dan bank besar begitu ya. Betul. Oke, sayang sekali waktu kita terbatas, Mas Raden. Terima kasih untuk sharing informasinya kali ini. Sehat, sukses selalu untuk Anda. Sampai berjumpa kembali. Ya, terima kasih. Terima kasih pemirsa. Dan itu dia rekomendasi dari Mas Raden begitu ya, Warkop Saham. Semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Tapi lagi-lagi keputusan investasi kami kembalikan sepenuhnya ke tangan Anda.